Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami dari kelompok C akan mempresentasikan materi kami, yaitu komunikasi politik. Adapun dalam kami pada kelompok C ini, kami terdiri dari Bang Arizarudin Teddy, saya sendiri Sapriyadi, Yolanda Mahani, dan Risa Trisna Desputri. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kami langsung saja mempresentasikan PPT kami, yaitu tentang komunikasi politik. Slide 1, Kak. Slide 2, Kak. Kak Risa, boleh slide 2? Ya Bang, bentar. Baik. Dalam komunikasi politik, yaitu adanya definisi, adanya peran, interaksi, dan juga inovasi. Apa itu komunikasi politik? Komunikasi politik yaitu definisi dan ruang lingkupnya, yaitu jembatan antara kekuasaan dan rakyat, aliran pesan yang membentuk proses politik, yaitu pertukaran informasi, sistem sosial, dan politik. Kemudian ada interaksi politik dan komunikasi. Di dalam interaksi politik komunikasi yaitu ada media sebagai jembatan langsung dan multi arah. Kemudian ada komunikasi digital secara fundamental membentuk politik, kemudian meningkatkan partisipasi publik dan debat, dan mendorong diskusi cepat dan inklusif. Adapun media sosial menyediakan sarana teknologi unik untuk menjembatani pemisahan linguistik dan memperluas jangkauan komunikasi politik, yaitu ada media digital, dua arah, dan dinamis. Kemudian ada peran kritis dalam demokrasi. Peran kritis dalam demokrasi yaitu menciptakan ruang publik universal. Kemudian ada juga transformasi komunikasi top down dan down ke bottom atau up. Boleh bawa sedikit, Kak? Naik lagi. Naik lagi, Kak. Ini slide 2 tadi, Kak. Peran kritis dalam demokrasi yaitu menciptakan ruang publik universal, transformasi komunikasi down top dan down bottom dan up. Kemudian meningkatkan literasi dan kesadaran politik, kemudian memfasilitasi mobilisasi massa dan partisipasi aktif. Kemudian ada juga inovasi AI, yaitu personalisasi pesan kampanye yang digerakkan pemilih individu yang memungkinkan engagement. Kemudian ada peran AI dalam menganalisis sound matter. Oke, selanjutnya slide ketiga dibacakan oleh Bang Ari. Persilakan Bang Ari. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dalam slide ketiga ini salah satunya adalah elemen kunci komunikasi politik. Salah satu elemennya itu terdiri dari aktor. Dari aktor itu yaitu salah satunya politisi, yaitu pemimpin dan pengambil keputusan. Kemudian juga ada partai politik, yaitu berfungsi sebagai representasi ideologi dan gerakan. Kemudian media massa, pembentukan opini
dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kemudian warga negara, yaitu menerima pesan dan partisipasi yang aktif. Kemudian elemen selanjutnya yaitu pesan, yaitu salah satunya ideologi, filosofi dasar, dan nilai-nilai inti. Kemudian ada juga kebijakan, yaitu program dan rencana tindakan yang konkret. Kemudian yaitu salah satu juga kampanye. Kampanye itu sekaligus komunikasi strategi untuk mempengaruhi masyarakat. Elemen selanjutnya yaitu saluran, yaitu salah satunya tradisional atau TV, radio, koran, rapat umum, dan lain-lain. Kemudian di era digital sekarang itu yaitu media sosial, TikTok, Instagram, dan situs web lainnya. Kemudian ada juga penerima. Penerima itu salah satunya itu pemilih. Pemilih yaitu sasaran untuk utama kampanye dan suatu kebijakan. Kemudian masyarakat luas, audiens yang lebih luas, pembentukan opini untuk publik. Kemudian elemen selanjutnya yaitu wawasan modern atau dikenal dengan digitalisasi komunikasi politik, di mana media sosial menciptakan ruang publik universal, memungkinkan komunikasi bottom up. Kemudian kecerdasan buatan AI yang digunakan untuk personalisasi pesan dan analisa pelaku pemilih. Kemudian ada fungsi komunikasi politik, yaitu pesan esensial dalam dinamika kekuasaan dan masyarakat. Salah satunya yaitu fungsi pembentukan opini publik, di mana pembentuk persepsi masyarakat terhadap isu-isu kebijakan dan pemimpin. Kemudian fungsi mobilisasi dan dukungan, yaitu menggerakkan masyarakat untuk mendukung kandidat atau agenda-agenda tertentu. Kemudian fungsi legitimasi kekuasaan, yaitu membangun kepercayaan dan pengakuan publik terhadap pemerintah yang sah. Ada juga fungsi dari pengawasan pemerintah. Salah satunya yaitu mekanisme bagi publik dan media untuk memantau akuntabilitas pemerintah. Selanjutnya, slide selanjutnya dipersilakan untuk Mbak Risa. Kami persilakan. Baik, terima kasih, Bang Ari. Selanjutnya yaitu tentang model-model komunikasi politik. Dalam model-model komunikasi politik ini terdapat model linear atau Laswell, yang mana di sini kata kunci dasarnya itu adalah analisis komunikasi langsung, berupa terdapat unsur-unsur pengirim, pesan, lalu saluran, penerima, dan efek. Kemudian model kultivasi atau cultivation theory, yang berupa paparan media jangka panjang membentuk persepsi realitas audiens, yang mana dampak akumulatif media terhadap pandangan dunia, yaitu terdiri dari beberapa unsur. Media menciptakan citra realitas, kemudian paparan berulang memperkuat kepercayaan, mempengaruhi pandangan dunia individu. Selanjutnya, model dua langkah atau two-step flow. Informasi yang mengalir dari media ke opinion leaders atau lalu ke audiens. Peran sentral influencer dalam penyebaran pesan, yang mana peran opinion leaders ini memfilter, menafsirkan, dan menyebarkan pesan media ke kelompok sosial. Kemudian yang selanjutnya, model komunikasi, agenda setting, dan framing, yang mana media menentukan isu apa yang penting dan bagaimana membingkainya, yang mana kontrol narasi publik dan fokus perhatian, yaitu terdiri dari media yang menyoroti topik tertentu, kemudian mempengaruhi prioritas publik, dan membentuk interpretasi isu. Kemudian adapun strategi komunikasi politik yang efektif, yaitu terkait pertama, pencitraan dan branding politik, yang terdiri dari membangun identitas visual yang konsisten, kemudian menciptakan narasi positif dan kredibel. Selanjutnya, manajemen isu dan krisis,
yaitu berupa menanggapi isu sensitif dengan cepat dan transparan, kemudian memitigasi dampak negatif, membangun kepercayaan. Selanjutnya, kampanye politik dan persuasi, yaitu dengan mengorganisir pidato dan pesan yang meyakinkan, kemudian memobilisasi dukungan dan partisipasi pemilih. Selanjutnya, pemanfaatan media sosial, yaitu dengan interaksi langsung dan jangkauan audiens yang luas, serta analisis tren dan personalisasi pesan. Adapun insight dari peran AI dalam komunikasi politik yaitu personalisasi pesan kampanye, analisis sentimen dan tren media sosial, kemudian peningkatan interaksi dan keterlibatan pemilih. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Yolanda. Kepada Mbak Yolanda kami persilakan. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke tantangan dalam komunikasi politik modern. Yang pertama itu ada disinformasi dan berita palsu. Contohnya penyebaran cepat informasi salah, dampak signifikan pada opini publik, dan sulitnya memverifikasi kebenaran. Selain itu ada juga perubahan landscape media. Untuk contohnya sendiri yaitu dominasi media digital dan sosial, penurunan media tradisional, dan munculnya jurnalisme warga. Selain itu ada juga polarisasi dan echo chamber. Untuk contohnya sendiri yaitu pembentukan kelompok ideologi tertutup, kurangnya paparan pandangan beragam, serta meningkatkan perpecahan sosial. Dan yang selanjutnya yaitu ada partisipasi digital dan keamanan data. Untuk contohnya sendiri yaitu interaksi politik melalui platform online, risiko privasi dan penyalahgunaan data, dan ancaman cyber pada proses pemilu. Selanjutnya, Kak. Oke, yang selanjutnya yaitu masa depan komunikasi politik. Untuk mengadaptasi inovasi dan menjaga integritas di era digital. Yang pertama yaitu peran kecerdasan buatan atau AI. Ada analisis data pemilih mendalam, memprediksi tren dan sentimen, serta efisiensi kampanye politik. Yang kedua yaitu partisipasi warga yang lebih besar. Contohnya akses informasi politik yang mudah, ruang ekspresi politik daring, dan mendorong literasi politik. Untuk yang ketiga, itu ada personalisasi pesan. Contohnya menargetkan pemilih spesifik. Dan yang terakhir yaitu etika dalam komunikasi politik. Adanya tantangan hoaks dan disinformasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kawan-kawan. Mungkin itu saja persentase dari kelompok kami yaitu kelompok C. Mungkin kalau ada kawan-kawan ada mau pertanyaan dipersilakan di waktu Zoom meeting nanti pertemuan bersama dosen. Mungkin saya akhiri saja yaitu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.